Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amirullah. Ini PM 2024-10-10-04, Program Studi Pendidikan Pancasila dan Keluarga Negaraan. Baik, pada hari ini kita akan membedah alur kesinambungan spiritual Islam. Kita akan melihat bagaimana teori psikologi dari abad klasik melembaga menjadi gerakan sosial di Nusantara hingga akhir diaktualisasi di dalam institusi modern saat ini. Kita mulai dari pondasi Imam Al-Ghazali. Sebelum era beliau, fikih atau yang lebih dikenal sebagai hukum lahir dan tasawuf atau yang lebih dikenal sebagai batin seringkali dinilai berseberangan. Al-Ghazali hadir sebagai penengah, membuktikan bahwa syariat tanpa hakikat adalah hampa dan hakikat tanpa syariat adalah tersesat. Bagi Al-Ghazali, iman itu dinamis. Kebanyakan kita mungkin melihat dari Imam taklidi sekedar atau mungkin sekedar ikut orang tua, kemudian naik level, dia masuk ke teolog, kemudian kita memakai logika. Namun puncak tertinggi Imam Hasyifi ketika kebenaran Tuhan bukan lagi soal teori di buku, melainkan pengalaman spiritual yang nyata di dalam hati. Kemudian untuk mencapai ilmu tertinggi, hati harus dibersihkan. Al-Ghazali mengibaratkan hati seperti cermin. Karat dosanya harus dikosongkan lewat proses takhalli, lalu diisi dengan kebaikan lewat tahalli. Setelah cerminnya bersih, barulah kita bisa menampaki tangga maqamat dari taubat yang konsisten hingga mencapai puncak tertinggi, yaitu mahabbah. Mahabbah ini adalah cinta murni kepada Sang Pencipta. Sekarang, bagaimana teori batin ini masuk ke Indonesia? Jawabannya adalah lewat tarekat Islam yang diterima dengan sangat damai di Nusantara. Karena dibawa oleh para sufi yang ramah, mereka tidak menghancurkan budaya lokal, melainkan mengisinya dengan napas tauhid. Salah satu tarekat paling dinamis di Indonesia adalah yang biasa disingkat dengan T, U, dan N. Ini adalah tarekat gabungan unik hasil ijtihad ulama asal Kalimantan. Tarekat ini membuktikan bahwa mistisme Islam tidak membuat orang pasif. Di zaman penjajahan, tarekat ini menjadi motor perlawanan kolonial. Di zaman modern, lewat tokoh seperti Abah Anom, tarekat ini justru menjadi pusat rehabilitasi remaja dan korban narkoba. Itu menggunakan pendekatan zikir. Secara praktis, amalan khas tarekat memadukan dua metode utama. Zikir jahar yang keras untuk menyentak dan membangunkan hati, serta zikir khafi yang sunyi di dalam lebih tidak kedengaran karena di dalam dada, agar ingatan kepada Tuhan bisa terus berjalan secara konstan. Bahkan saat kita sedang bekerja, beraktivitas, ingatan tentang Allah itu tidak pernah padam. Memasuki era modern, kita bergeser ke Indonesia bagian timur, tepatnya di Polewali Mandar, Sulawesi Barat. Di sini kita mengenal Profesor Dr. Kiai Haji Sahabuddin. Beliau adalah prototipe ideal dari seorang sufi praktisi. Beliau bukan sekedar dosen yang bicara tasawuf di ruang kuliah,
Tapi beliau spiritual sejati yang membuktikan bahwa tasawuf bukanlah pelarian dari realitas duniawi. Kontribusi intelektual Profesor Sahabuddin adalah integrasi. Beliau menulis kitab-kitab tasawuf dengan metodologi ilmiah yang terstruktur. Lewat karya-karyanya, beliau memahamkan kaum terpelajar dan masyarakat modern bahwa membersihkan hati dan mengamalkan zikir itu logis, ilmiah, dan sangat dibutuhkan untuk menjaga kesehatan mental di era modern. Di ranah organisasi masyarakat, kiprah beliau di Nahdlatul Ulama sangat sentral. Beliau menjaga agar tradisi keagamaan lokal di Sulawesi Barat tidak kehilangan substansinya, dan bagi beliau sendiri, tasawuf yang benar akan melahirkan karakter Islam yang wasat hia atau moderat, toleran, damai, karena hati sudah bersih dari kebencian. Mungkin itu saja materi dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.